pingsan sebentar. Tak kado-kado. Siang malam aku ini ibadah kepada Allah. Tiap malam aku ditahajud kepada Allah, berwirid, berzikir, kemana-mana dakwah. Tapi kenapa tidak ada nama saya di dalam kitab hamba-hamba yang dicintai oleh Allah ini? Kata malaikat, kami tahu engkau adalah ahli ibadah. Tapi ketika aku, kata malaikat, ingin menulis namamu di kitab ini, kata Allah, jangan kau tulis nama Abu Hasim di dalam kitab hamba-hamba yang kucintai. Kenapa, kata malaikat? Kata Allah, dia memang rajin beribadah kepadaku. Dia mencari Tuhan di sholatnya, dia tak ketemu. Dia mencari Tuhan dalam zikirnya, tak ketemu. Dia mencari Tuhan dengan tahajud juga tak ketemu. Dia mencari Tuhan dengan puasanya, tak ketemu. Tetangganya ada yang sakit, padahal di situ ada aku. Tetangganya yang sedang kelaparan, padahal pada orang lapar itu ada aku. Tapi dia tidak pernah mengunjungi orang seperti itu. Bagaimana mungkin aku akan mencatat dia sebagai hamba? Berarti hidup kita ini tidak cukup cuma hubungan kita sama Allah, lupa dengan tetangga, lupa dengan anak yatim, lupa dengan kaum duafa. Tidak cukup dengan itu saja. Kata Allah, engkau tidak akan menemui diriku di dalam sholatmu, tapi engkau akan berjumpa denganku ketika engkau datang kepada orang sakit. Kau datang kepada orang yang sedang kelaparan. Kau datang ketika ada orang yang butuh bantuanmu, maka aku ada di antara mereka. Berarti Bapak Ibu sekalian, ada yang salah ini. Kenapa urusan kita sesama manusia ini belum dianggap baik, maka Allah tidak akan menerima kita sebagai hambanya. Karena hubungan hablu minallah itu baik apabila hablu minannasnya sudah baik. Ciri orang yang hablu minallahnya itu sempurna dilihat dari hablu minannas. Jadi kalau dia tidak pernah bergaul, tidak peduli dengan orang sekitar, tidak peduli sama orang miskin, tidak peduli sama orang sakit, tidak peduli sama anak yatim piatu, itu nandahkan bahwa hubungan dia ke Allah masih ada yang salah. Masih ada yang belum sempurna. Nah, kalau sebab itu fa'alnya Allah, fi'ilnya Allah, perbuatan Allah itu lengkap. Lalu bagaimana ketika kita punya anak, ada yang lembut, ada yang penurut, ada yang kasih sama orang tua, itu Allah sedang menitipkan sifat jamalnya kepada anak kita. Ada lagi anak yang lain tapi sifatnya keras, kalau ngomong sering berselisih, keras kepala, tidak nurut, mau kendak sendiri, mau-maunya sendiri. Itu menandakan Allah sedang menitipkan sifat jalalnya kepadanya. Kita harus ridho dengan perbuatan itu. Tapi bagaimana dengan orang yang membuat kemungkaran? Apakah kita harus ridho? Maka ada dua sisi yang harus kita pahami. Secara syariat kita membenci itu kemungkaran karena itu adalah perintah. Tapi di sisi lain Allah melarang kita membenci syariatnya orang berbuat mungkar. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika kita melihat syariatnya orang itu berbuat mungkar? Wajib kita benci, wajib kita larang, wajib kita hindari, wajib kita cegah. Karena itu adalah kemungkaran secara syariat. Tapi ingat,
Di balik syariat itu ada kehendak Allah. Pandanglah mereka itu dengan hakikat. Kalau benci, jangan benci-bencinya ke hati. Kenapa? Karena perbuatan itu juga ada sifat jalal yang ada di dalam diri mereka. Nah, jadi tidak kepecah. Orang yang belajar syariat tidak belajar ilmu hakikat, bencinya sampai ke hati, maka sesat ya. Tapi orang yang belajar syariat lalu dia belajar hakikat, benci sebatas syariat, karena itu disunahkan kita untuk membenci kemungkaran. Tapi ingat, di balik perbuatannya itu ada sifat jalal yang ada pada diri kita. Mau tidak mau harus ridho. Barang hilang dicuri orang, wajib kita benci kepada orang yang mencuri barang kita. Kita kutuk dia karena perbuatan itu merugikan orang lain. Tapi kejadiannya harus ridho, karena kejadian itu terjadi atas izin Allah. Jangan kebalik, ridho aku perbuatannya, berarti dia tidak mengerti. Ridho aku sama orangnya, berarti dia tidak mengerti itu. Yang diridho itu adalah kejadian yang sudah terjadi, karena kejadian itu tidak akan pernah terjadi atas izin Allah. Nah, kalau kita mengetahui kronologis perjalanan hidup seperti itu, timbullah sifat ridho di hati.